Pertama kita siapkan pisangnya. Ini pisangnya 200 gram setelah dikupas ya, beratnya 200 gram. Kemudian kita pakai 2 butir telur. Untuk gula kita pakai 100 gram. Jadi ini sesuai selera ya. Kalau saya pakai 100 gram gula. Kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur secara merata. Kemudian kita tuangkan pisang yang sudah dihaluskan tadi di dalam adonan telur dan gula yang telah dihaluskan atau yang sudah tercampur. Lanjut kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur secara merata. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan susu kental manis. Ini juga bisa diganti dengan susu bubuk ya. Lanjut kita kocok-kocok lagi sampai semuanya tercampur secara merata. Masukkan vanili secukupnya. Lanjut terigunya ini sebanyak 150 gram. Lanjut kita aduk-aduk hingga semua tercampur secara merata. Masukkan soda kue setengah sendok teh. Lanjut kita tuangkan minyak sebanyak 100 ml. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur secara merata. Kita tuang ke dalam wadah sedikit demi sedikit sampai adonannya habis. Lanjut kita hentak-hentak adonan seperti ini biar tidak ada udara yang terperangkap di dalam. Lanjut kita tuangkan seresnya di atas adonan pisangnya. Ini tempat kukusannya sudah panas, kemudian kita masukkan bolu pisangnya ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ini kita kukus selama 25 menit. Untuk memastikan sudah masak, kita tusuk pakai tusukan sate. Kalau tidak ada yang melengket berarti sudah masak. Ini dia penampakan bolu pisangnya setelah masak. Kemudian kita iris pinggirnya agar saat dituang ke dalam wadah, bolu pisangnya terlepas secara sempurna. Ini kita sudah pindah ke dalam wadah atau tempat. Ini bolu pisangnya sangat cantik, menarik. Kemudian kita parutkan keju di atasnya biar warna dan tampilannya tambah menarik bolu pisang coklatnya. Ini kita coba potong untuk melihat tekstur dari bolu pisangnya itu seperti apa. Ini matangnya sempurna, kemudian teksturnya sangat lembut dan kenyal. Ini bisa buat sarapan bersama keluarga atau bisa juga jadi ide jualan karena bahannya cukup mudah didapat.
Yang pertama kita siapkan pisangnya. Ini saya pakai pisang bugis atau pisang kepok. Ini sebanyak 10 biji. Kemudian kita haluskan. Ini bisa juga kita haluskan pakai blender, bisa juga manual seperti ini. Tapi kalau anak saya sukanya teksturnya agak kasar seperti ini. Setelah halus seperti ini, kita siapkan 3 butir telur. Kita simpan terlebih dahulu ke dalam wadah. Kemudian kita kocok sampai semuanya merata antara putih dan kuning telurnya. Setelah itu kita tuang ke dalam adonan pisangnya, kemudian kita aduk sehingga semuanya tercampur secara merata. Lanjut kita tuang santannya. Ini saya pakai santan parut, ini sebanyak 100 ml. Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur secara merata. Untuk bahan selanjutnya di sini ada daun pisang sama tusuk sate. Lanjut adonan pisangnya kita tuang ke dalam daun pisang seperti ini. Kemudian kita lipat seperti ini. Kita lipat secara perlahan. Ini gunanya agar tidak ada adonan yang keluar. Untuk perekatnya kita pakai tusukan sate seperti ini biar tidak terbuka adonannya. Kita lakukan seperti sebelumnya sampai adonan pisangnya ini habis. Ini dia hasilnya. Untuk 10 biji pisang ini kita peroleh 8 bungkus barongkonya. Kemudian kita kukus. Ini dandangannya sebelumnya sudah dipanaskan. Kemudian kita simpan ke dalam tempat kukusan ini barongkonya. Ini kita kukus selama 25 menit atau sampai warna daunnya berubah warna. Jadi ini sepertinya sudah masak. Ini hasilnya sudah masak karena daunnya juga sudah berubah warna. Dan ini teksturnya ketika dibuka dari bungkusan daun pisang. Ini teksturnya cukup lembut, enak, kenyal, anak-anak suka karena teksturnya ini tidak terlalu halus. Kita sendok, ini seperti ini teksturnya. Yang pertama kita siapkan dulu untuk isiannya. Ini saya siapkan 4 buah pisang yang sudah matang. Kemudian kita haluskan menggunakan sendok, jadi teksturnya tidak terlalu halus. Lanjut kita siapkan margarinnya sedikit. Kita tunggu margarinnya sampai mencair, kemudian kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita siapkan terigunya. Ini sebanyak 300 gram. Saya pakai terigu yang protein rendah. Kemudian kita masukkan gula sebanyak 50 gram. Kemudian kita masukkan ragi sebanyak setengah sendok teh.
Lanjut kita masukkan 1 butir telur ayam. Kemudian kita aduk merata sampai semuanya tercampur. Kita masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk merata sampai semuanya tercampur. Kita masukkan air sedikit demi sedikit. Saya pakai air sebanyak 80 ml. Tapi nanti disesuaikan saja dengan tingkat kekeringan tepungnya. Jadi airnya bisa dituang sedikit demi sedikit. Untuk mempercepat proses pengadonan, kita pakai tangan saja. Jadi tangannya ini sudah dicuci bersih. Jadi aman ya. Kalau teksturnya sudah seperti ini, sudah bisa kita bentuk bulat seperti ini, kemudian kita diamkan. Setelah bentuknya seperti ini, kita simpan ke dalam wadah dan kita diamkan selama 1 jam atau mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup. Ini setelah didiamkan selama 1 jam, ini sudah mengembang seperti ini. Kemudian kita kempeskan menggunakan jari tangan biar udara yang terperangkap di dalam itu keluar. Setelah sudah dikempeskan seperti ini, kita siapkan untuk belah-belah adonannya. Ini kita sudah siapkan untuk penyimpanan adonannya. Kita beri sedikit terigu biar tidak lengket. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Saya potong menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kita bagi lagi seperti ini. Jadi ukurannya nanti disesuaikan saja. Jadi ukurannya ini saya tidak timbang, saya sesuaikan saja. Kita bagi sampai semuanya adonannya habis. Setelah itu kita bagi, kemudian kita bentuk lagi adonannya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis terbentuk. Setelah dibentuk seperti ini, jangan lupa ditutup ya, jangan sampai adonannya kering sembari kita mengisi isian rotinya. Ini kita mulai untuk isian rotinya. Kita tekan seperti ini dulu, kita lebarkan sisi kiri semua sisinya, kemudian kita isi adonannya. Kita tekan saja seperti ini, kemudian kita tutup perlahan sampai isiannya ini tertutup sempurna biar saat penggorengan tidak keluar isiannya. Kurang lebih seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Setelah semua adonannya habis terisi dengan isian pisang, kemudian kita sisihkan dan tutup. Jadi kita diamkan selama 1 jam. Dan ini hasilnya setelah didiamkan selama 1 jam. Ini sudah siap untuk digoreng. Ini minyaknya sudah panas. Kemudian kita goreng rotinya. Jadi kita gunakan ini api kecil biar agak matangnya ini sempurna. Jangan lupa dibalik saat warnanya sudah agak kecoklatan seperti ini. Kemudian kalau sudah bentuk masak, kita angkat dan tiriskan. Ini dia hasilnya, sudah digoreng semua, lumayan banyak. Ini roti pisangnya, jadi ini ada yang isi coklat pisang dan ada yang isi pisang original. Jadi yang isi pisang original nanti kita buat lagi untuk toppingnya. Ini isian yang coklat pisangnya. Ini seperti ini, teksturnya lembut, warnanya bagus, rasanya enak. Masya Allah, ini rasanya enak, buatnya gampang.
Ini kita membuat topping coklatnya. Ini tadi kita sudah lelehkan coklat batangnya. Kemudian kita simpankan seres. Ini hasilnya sangat cantik setelah di topping. Ini coklat seres. Kita lakukan hal yang sama sampai roti gorengnya sudah habis di toppinging semua. Untuk varian toppingnya saya juga mau kasihkan yang keju asin untuk topping rotinya biar ada variasinya. Kita lakukan saja, ditabur seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai toppingnya habis diisi semua. Dan ini hasilnya yang telah dikasihkan topping, warnanya cantik, dari bentuknya sangat lucu, kecil, tidak besar. Ini cocok buat sarapan bersama keluarga atau buat ide jualan juga boleh. Cara bikinnya mudah, simple, bahan-bahannya juga terjangkau, tidak terlalu banyak. Ini bisa jadi ide jualan, modalnya sedikit, untungnya lumayan. Ini kita mau coba belah isi dalamnya seperti apa teksturnya. Ini saat kita belah ini kelihatan teksturnya sangat lembut, teksturnya padat. Pasti orang pada suka ini, di dalamnya ada isian, kemudian juga ada topping coklatnya. Coba kita rasa seperti apa rasanya. Masya Allah, rasanya sangat enak. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis.